Hai semuanya, welcome to my vlog. Kembali lagi sama aku Nada dari mahasiswa pendidikan luar sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Apa kabar kalian semuanya? Semoga sehat-sehat aja ya. Oke, dalam vlog kali ini aku akan sedikit menjelaskan tentang pelatihan berenang gaya bebas. Sebelum kalian nonton videonya lebih lanjut, kalian jangan lupa subscribe dan like-nya. Oke, sebelumnya kalian tahu gak sih renang gaya bebas itu seperti apa, kayak gimana? Nah, renang adalah aktivitas menggerakkan, mengapungkan seluruh bagian tubuh ke atas permukaan air dengan menggerakkan kaki atau lengan. Kalau renang gaya bebas merupakan salah satu gaya pada olahraga renang yang teknik pernafasannya dilakukan dengan bagian kepala menoleh ke arah samping, kanan, atau kiri. Oke? Ya, tujuan pelatihan pada kali ini, peserta didik dapat mengidentifikasi gerakan meluncur, gerakan kaki, gerakan lengan, dan gerakan mengambil nafas dalam berenang gaya crawl atau yang bisa disebut juga gaya bebas yang telah diberikan oleh tutor. Setelah mengidentifikasi, peserta didik dapat menguraikan gerakan tersebut, yaitu gerakan meluncur, gerakan kaki, gerakan lengan, dan gerakan mengambil nafas yang telah diberikan oleh tutor. Setelah melihat contoh dari tutor, peserta didik bisa langsung mempraktekkan gerakan tersebut dengan percaya diri. Kemudian, peserta didik menggabungkan gerakan tersebut tanpa melihat contoh dari tutor dengan kriteria penilaian pengetahuan dengan baik dan penuh semangat. Oke, sebelum melakukan aktivitas berenang, kita harus melakukan pemanasan terlebih dahulu. Tujuannya adalah untuk melemaskan otot peregangan, juga dapat meningkatkan rentang gerak dan mengurangi risiko cedera pada saat berenang. Yang pertama, mulailah dari kepala, lalu pinggang dan kaki. Berikutnya, lakukan jumping jack sebanyak 15 kali. Lalu lakukan lari pelan keliling kolam selama 3 putaran. Fungsi pemanasan adalah mengoptimalkan aliran darah ke otot untuk mengurangi ketegangan otot atau kram dan mengurangi risiko cedera. Teknik berenang gaya bebas. Yang pertama, gerakan meluncur. Pertama-tama, ambil posisi dengan berdiri di tepi kolam renang, kaki lurus, luruskan kedua tangan menghadap ke kolam. Lalu, bungkukkan tubuh ke depan dan pastikan bahwa posisinya sejajar. Luruskan kedua tangan menghadap ke kolam. Letakkan kaki masuk ke dalam kolam dan jaga keseimbangan tubuh serta pertahankan supaya tetap lurus. Lalu, pastikan posisi tangan dan kaki tetap lurus sejajar dengan permukaan air. Yang kedua, gerakan kaki. Fungsi kaki yang utama adalah sebagai stabilisator. Yang kedua, gerakan kaki. Fungsi kaki yang utama adalah sebagai stabilisator dan sebagai alat untuk menjadikan kaki tetap tinggi dalam keadaan streamline sehingga tahanan menjadi kecil. Lalu kaki digerakkan ke atas dan ke bawah secara bergantian dalam keadaan lemas atau rileks. Gerakan kaki dimulai dari pangkal paha. Berikutnya yang ketiga adalah gerakan lengan. Gerakan lengan pada renang gaya bebas terdiri dari 2 gerakan, yaitu gerakan recovery dan gerakan mendayung. Kemudian tangan kanan ditarik-tarik ke bawah sambil menekan air sampai berada di bawah badan. Pada waktu tangan sampai di bawah, siku cepat dibengkokkan dan tangan diangkat ke atas kembali ke depan lagi. Lakukan secara bergantian antara tangan dan kanan dan kiri. Yang keempat, yaitu gerakan mengambil nafas. Teknik ini dilakukan dengan cara memutar leher ke kanan atau ke kiri bersamaan. Dengan itu tangan melakukan gerakan tarikan. Pada saat itu, kepala dimiringkan, muka keluar dari permukaan air untuk menghirup udara atau bernafas. Ketika tangan melakukan gerakan dorongan, hembuskan udara melalui mulut saat di atas permukaan air. Lalu 2 kali menarik tangan, sekali mengambil nafas.
Berikutnya adalah gerakan koordinasi. Gerakan koordinasi merupakan gerakan gabungan dari gerakan kaki, gerakan lengan, dan pernafasan. Gerakan renang gaya ini dimulai dari gerakan meluncur, dilanjutkan gerakan kaki, gerakan lengan, dan gerakan pernafasan. Gerakan kaki dan lengan tidak bekerja sendiri-sendiri, tetapi irama gerakan kaki disesuaikan dengan irama gerakan tangan. Koordinasi antara gerakan tersebut. Koordinasi antara gerakan tersebut merupakan pengatur keseimbangan dan tenaga penggerak. Berikutnya, langkah-langkah pelatihan di kursus Tirta Smart. Pertemuan pertama, peserta didik duduk di bangku masing-masing. Yang kedua, presensi. Ketiga, berdoa. Keempat, apresiasi. Kelima, tutor membuka pelajaran untuk membangkitkan motivasi peserta didik. Kegiatan inti. Kegiatan pertama yaitu mengamati. Tutor memberikan tayangan video contoh berenang gaya bebas dan siswa diberikan instruksi untuk memperhatikan. Yang kedua, bertanya. Peserta didik diberikan kesempatan agar bertanya tentang konsep keterampilan dasar berenang gaya bebas. Ketiga, mengumpulkan informasi. Tutor menjelaskan melalui PowerPoint materi renang gaya bebas, peserta didik memperhatikan. Lalu tutor memberikan video untuk diuraikan oleh peserta didik. Yang keempat, menegosiasi. Peserta didik dapat menemukan teknik dasar renang gaya bebas yang benar dan efektif dan efisien. Peserta didik dapat menemukan cara bagaimana untuk berenang dengan kecepatan yang berbeda dalam renang gaya bebas. Yang kelima, yaitu mengkomunikasikan. Yang pertama, tutor memberikan tugas. Peserta didik bertanya tentang tugas yang diberikan oleh tutor, dan tutor memberikan video melalui layar. Peserta didik dituntut untuk mengidentifikasikan yang ada di dalam video. Lalu tutor memberikan PowerPoint yang dijelaskan kepada peserta didik teknis dasar gaya berenang gaya bebas. Apa sih? Berikutnya pertemuan kedua. Yang pertama, berbaris, presensi, berdoa, apresiasi, pemanasan statis, lalu peregangan dinamis. Kegiatan inti. Pertama, mengamati. Tutor memberikan contoh gaya berenang. Kedua, menanya. Peserta didik diberikan kesempatan untuk bertanya tentang konsep keterampilan dasar renang gaya bebas. Yang ketiga, mengumpulkan informasi. Keempat, mengasosiasi. Pertama, peserta didik dapat menemukan hubungan antara meluncur dengan gerakan kaki yang benar dan efektif. Yang kedua, peserta didik dapat menemukan hubungan aktivitas renang gaya bebas dengan kesehatan tubuh. Kelima, mengkomunikasikan. Yang pertama, peserta didik berenang gaya bebas menerapkan konsep keterampilan berenang gaya bebas serta menunjukkan sikap sportif, kerjasama, bertanggung jawab, menghargai perbedaan. Yang kedua, peserta didik menunjukkan perilaku bertanggung jawab. Keenam, pendinginan. Yang pertama, kedua tangan lurus ke atas, kemudian lepaskan ke bawah sambil teriak. Yang kedua, badan dibungkukkan ke depan dan kedua tangan diayunkan ke depan dan ke belakang. Ya, selanjutnya pertemuan ketiga. Pertama, berbaris, presensi, berdoa, apresiasi, pemanasan statis, lalu peragangan dinamis. Kegiatan inti dilakukan selama 80 menit. Pertama, mengamati, yaitu mengamati tutor, memberi contoh renang gaya bebas dan peserta didik diberi instruksi untuk memperlihatkan dan memperhatikan terutama pada bagian tungkai. Yang kedua, menanya. Peserta didik diberi kesempatan untuk bertanya tentang konsep keterampilan dasar renang gaya bebas. Yang ketiga, mengumpulkan informasi atau mencoba. Yang keempat, mengasosiasi, yaitu peserta didik dapat menemukan hubungan antara meluncur dengan gerakan kaki yang benar, efektif, dan efisien dengan kecepatan gaya bebas. Peserta didik dapat menemukan hubungan aktivitas berenang gaya bebas dengan kesehatan tubuh. Yang kelima, mengkomunikasi, yaitu peserta didik berenang gaya bebas menerapkan konsep keterampilan berenang gaya bebas serta menunjukkan sikap sportif, kerjasama, bertanggung jawab, menghargai perbedaan, disiplin, dan toleransi selama berenang. Yang kedua, peserta didik menunjukkan perilaku bertanggung jawab dalam menggunakan dan merawat peralatan berenang. Keenam, yaitu pendinginan. Kali ini pendinginan dilakukan selama 20 menit. Yang pertama, kedua tangan harus lurus, kemudian lepaskan ke bawah sambil teriak. Yang kedua, badan dibungkukkan ke depan dan kedua tangan diayunkan ke depan dan ke belakang.
Peserta didik membuat 3 besar dan tutor berada di depan. Kemudian melakukan permainan polisi-polisi. Lalu peserta didik yang lama menjawab akan diberi hukuman dengan misalnya memeragakan tingkah laku hewan atau lain sebagainya. Permainan berakhir setelah peserta didik berhasil fokus dan tidak ada kesalahan. Dan yang terakhir, penutup. Pertama, melakukan pelemasan dan pelepasan. Kedua, melakukan evaluasi proses pembelajaran. Yang ketiga, melakukan refleksi dengan tanya jawab kepada peserta didik. Menarik kesimpulan dari hasil pembelajaran. Yang kelima, doa, dan yang selanjutnya salam. Oke, sekian penjelasan dari aku tentang pelatihan berenang di kursus Tirta Smart. Don't forget to like, comment, and subscribe. Thank you.